Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsani illa yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Kaifa halukum ya tullab wa talibat? Alhamdulillah bi khair. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi yang berbahagia ini kita bisa berjumpa lagi dalam rangka untuk melanjutkan pelajaran kita, dalam rangka untuk menuntut ilmu, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dalam memahami pelajaran, dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kesehatan, menjauhkan kita dari musibah dan malapetaka. Anak-anakku sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita melanjutkan materi sirah kita, yaitu di halaman yang ke-30 ya. Dari buku PAI kelas 4. Halaman ke-30 yang berkaitan tentang ya'murun nabiyyu an yusalliya Abu Bakrin bin Nas. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Abu Bakar untuk menjadi imam sholat. Nah, sebelum kita masuk ke buku, bahwasanya kita telah mengetahui ya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditimpa oleh penyakit ya setelah Nabi bertakjiah atau menguburkan kuburan seorang sahabat di Baqi. Ketika Nabi pulang, maka ya kepala Nabi terasa pusing dan berat, dan Nabi badannya terasa sangat panas. Nah, kemudian ya di hari Rabu 5 hari sebelum wafatnya Nabi. Jadi Nabi wafat itu hari Senin ya. Hari Senin. Jumlah keseluruhan dari sakit Nabi itu berjumlah 13 hari. Nah, hari Rabunya berarti 5 hari sebelum Nabi wafat ya. Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Seninnya meninggal ya. Jadi hari Rabu 5 hari sebelum Nabi wafat ya, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan ya, lamma dakhala baiti ya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ya masuk ke rumahku, karena para istri Nabi sepakat bahwasannya Nabi dirawat di rumah Aisyah saja, karena rumah Aisyah itu dekat dengan Masjid Nabawi, dan juga Aisyah termasuk istri yang paling Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam cintai ya, makanya dirawat di rumah Aisyah. Maka kata Aisyah ya, lama dakhala baiti, ketika Nabi ya masuk ke rumahku, wastada bihil wajh qala ya, maka ya sakitnya bertambah parah, panasnya bertambah parah. Qala, maka Nabi mengatakan, hariku alayya min sab'in kirabi ya, lam tuhlal awqiyatuhunna la'alli ahadu ilan nas ya, tuangkan kepadaku, guyur kepadaku ya dari 7 kantong air yang belum dibuka tutupnya, kata Nabi ya. Istri-istri Nabi berkumpul yang merawat Nabi, maka Nabi mengatakan, tuangkan kepadaku ya dari 7 kantong air yang belum dibuka tutupnya, mungkin masih dingin kali ya, la'alli ahadu ilanas, agar saya bisa bertemu orang-orang, karena Nabi ya ketika sakit sulit untuk bertemu dengan orang-orang ya. Kemudian ya, fa ujlisnahu fi mikhdawi li Hafsah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi didudukkan di suatu bak milik istrinya Hafsah ya, Hafsah bin Umar ya. Nabi dudukkan, kemudian para istrinya mengguyur Nabi dengan ya 7 tempat air itu ya. Kemudian ketika diguyur, maka Nabi mengisyaratkan dengan tangannya, karena mulutnya sulit untuk berbicara. Nabi mengisyaratkan cukup dengan tangannya ya. Kemudian Nabi merasa segar ya, summa kharaja ilan nasi, kemudian keluar ya bertemu dengan manusia, fasalla bihim wa khotabahum, kemudian Nabi ya sholat bersama mereka dan berkhutbah ya kepada mereka, dan ini merupakan khutbah yang terakhir ya. Ketika selesai sholat, Nabi berceramah kepada para sahabat di Masjid Nabawi, dan ini merupakan khutbah yang terakhir kali, yaitu 5 hari
Nabi sebelum wafat. Dan Nabi mengatakan ya dalam khutbahnya, inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubur anbiya'ihim wasolihihim masajid. Sesungguhnya ya di antara orang-orang sebelum kalian yang telah hidup dulu, yaitu dari kalangan siapa? Dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Jadi umat-umat terdahulu itu Yahudi dan Nasrani, ya yattakhiduna qubur anbiya'ihim, mereka menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka itu, wasolihihim, dan orang-orang soleh di sekitar mereka sebagai masjid. Jadi ketika ada orang soleh yang meninggal, nabi meninggal, kuburannya ditinggiin, dibuat bagus agar orang-orang bisa berdoa di situ. Maka ini salah. Ya, seharusnya berdoa, beribadah itu di masjid, bukan di kuburan. Kuburan bukan tempat ibadah, ya. Ala fala tattakhidul qubur masajid. Maka ketahuilah kalian, janganlah kalian menjadikan kuburan tersebut menjadi masjid. Ini anhakum andalik, sesungguhnya aku melarang kalian dari hal tersebut. Dia Nabi 5 hari sebelum wafat memperingatkan hal tersebut ya kepada para sahabatnya. Kemudian Nabi mengatakan lagi, laknatullahi alal yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Semoga Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Kenapa mereka dilaknat? Karena mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka itu menjadi masjid, ditinggiin, dibikin bagus, dihias agar orang-orang betah di masjid, agar orang-orang betahnya di kuburan. Ya, itu bahaya, akan terjerumus ke dalam kesyirikan. Kemudian Nabi mengatakan, la tattakhidhu qabri wasanan yu'bad, ya, janganlah kalian menjadikan kuburku itu seperti ya berhala yang disembah. Jadi Nabi mengingatkan para sahabatnya, ini merupakan ya cinta Nabi kepada para sahabat, mengingatkan pada para sahabat bahwasanya ini adalah perbuatan yang salah, jangan mengikuti umat-umat sebelum kalian. Kemudian Nabi mengatakan ya, ketika telah mengingatkan seperti itu, Nabi mengatakan wa auso bil ansor khairan. Nabi ya berwasiat ya kebaikan kepada kaum Ansor. Jadi Nabi berwasiat kepada para sahabat untuk berbuat baik kepada kaum Ansor ya, karena kaum Ansor itu yang menolong Nabi ya, menjaga Nabi, yang menemani Nabi hijrah ya, menyiapkan tempat untuk Nabi di Madinah. Maka Nabi berwasiat kepada orang-orang yang ada di situ agar berbuat baik kepada kaum Ansor. Nabi mengatakan usikum bil ansor, ya, sungguhnya kalian ya aku wasiatkan ya terhadap kaum Ansor, berbuat baiklah kepada mereka ya, perliharalah hubungan baik kepada mereka, fa innahum karisi wa aibati, karena mereka adalah ya teman-teman setiaku ya, wa qad qadul ladzi alaihim, dan mereka telah menjalankan kewajiban mereka. Jadi kaum Ansar telah menjalankan kewajibannya ketika dulu ya, kita telah mempelajari di perjanjian Aqobah, mereka berjanji untuk membela Nabi ya, menganggap Nabi seperti anak mereka sendiri, sampai mereka rela untuk meneteskan darah yang terakhir dalam rangka untuk membela Nabi dan agama Islam. Maka kaum Ansar itu luar biasa sekali ya. Maka kata Nabi ya, mereka telah menjalankan kewajiban mereka dengan baik ya, dengan menolong agama ini ya, dengan membela perjuangan agama ini. Waya bakolahum, dan yang tersisa ya tinggal balasan mereka nanti di surga ya. Kemudian faqbal min muhsinihim wa tazawwaza an musiihim, kemudian ya kalau ada orang yang baik di antara mereka, maka terimalah kebaikan-kebaikan mereka ya, wa tazawwaz an musiihim, dan apabila ada yang salah di antara kaum Ansor, maka maafkanlah mereka. Jadi Nabi berwasiat baik kepada kaum Ansor, karena jumlah kaum Ansor dibandingkan dengan umat muslimin ya sedikit ya, sedikit. Kemudian juga Nabi mengatakan inna abadan khayyarahullahu baina an yu'tihi min zahratid dunya ma syaa wa baina ma indahu fakhtaru ma indahu. Sesungguhnya kata Nabi, ada seorang hamba ya, Allah memberikan pilihan kepadanya. Yang pilihan pertama ya, dunia dibukakan untuknya, kekayaan dunia, kejayaan dunia, seluruhnya diberikan apa yang diinginkan. Kemudian pilihan kedua, wa baina ma indahu fakhtaru ma indahu. Nabi diberikan seorang hamba ini diberikan apa yang ada di sisi Allah berupa kenikmatannya, surganya, memandang wajah Allah dan lain-lain. Jadi dua pilihan tersebut Nabi mengatakan di depan para sahabat. Kemudian kata sahabat Abu Sa'id Al-Khudri ya, dia melihat ketika Nabi mengatakan seperti itu, pabaka Abu Bakrin, Abu Bakar menangis.
Kemudian Abu Bakar ketika menangis mengatakan ya, fadinaka bi abaina ya wa ummahatina. Aku tebus engkau wahai Rasulullah dengan bapak-bapak kami dan ibu-ibu kami. Maka orang-orang makin bingung. Abu Bakar menangis ketika Nabi mengatakan seperti itu. Kemudian dia mengatakan ya, fadinaka bi abaina wa ummahatina. Aku tebus engkau wahai Rasulullah ya dengan bapak-bapak kami dan ibu-ibu kami. Faqalan nas, maka orang-orang mengatakan, lihat kenapa orang ini menangis, kenapa Abu Bakar menangis ya. Kemudian ya Nabi mengabarkan ya bahwasannya ya orang yang diberi pilihan itu ya, yaitu dia boleh memilih dunia, perhiasannya, kekayaannya ya, atau dia diberi pilihan untuk bersama Allah, mengambil apa yang ada di sisi Allah ya. Maka ketika itu Abu Bakar menangis. Maka Abu Bakar mengetahui bahwasannya orang tersebut adalah Rasulullah. Rasulullah diberi pilihan apakah ingin tetap hidup di dunia ya, tetapi akan dapat semua kenikmatan dunia, kejayaannya, perhiasannya, atau ingin bersama dengan Allah, yaitu meninggal. Maka Abu Bakar mengetahui bahwasannya Rasulullah dengan berkata seperti itu, bahwasanya Rasulullah ingin meninggal dunia. Ini alamat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang-orang ya mengetahui bahwasanya Abu Bakar adalah orang yang paling alim di antara mereka, paling mengetahui. Kemudian ketika Abu Bakar orang yang paling alim dan paling mengetahui, maka Nabi memuji mereka, memuji Abu Bakar. Abu Bakar dipuji depan manusia. Ya, kemudian Nabi memerintahkan seluruh pintu ya yang dekat-dekat Masjid Nabawi ditutup. Jadi maksudnya dulu para sahabat tuh rumahnya berdempetan dengan Masjid Nabawi. Kadang-kadang buka pintu bisa langsung masuk Masjid Nabawi. Ya, buka pintu lagi bisa masuk Masjid Nabawi. Maka semua pintu-pintu yang berdempetan dengan Masjid Nabawi itu ditutup. Ya. Untuk dikhususkan untuk pintu Abu Bakar saja yang boleh dibuka. Nah, ini merupakan kekhususan Nabi kepada Abu Bakar. Abu Bakar boleh masuk membuka pintu langsung masuk Masjid Nabawi. Ya, tetapi orang-orang tidak boleh. Ini kekhususan Nabi yang Nabi berikan kepada Abu Bakar As-Siddiq. Nah, ini dia ya kisah dari 5 hari Nabi sebelum wafat. Ya, kemudian ya di hari Kamisnya ya, masih di hari Kamisnya ya, Nabi sakitnya bertambah parah. Ya. Nabi bertambah parah sakitnya. Kemudian orang-orang masih berkumpul ya di dekat rumah Nabi, menjenguk Nabi, orang-orang berkumpul. Maka Nabi mengatakan, "Halamu aktub lakum kitaban lan tadallu ba'da." Ya. Saya akan menulis kepada kalian satu kitab yang kalian tidak akan tersesat setelahnya. Ya, Nabi lagi sakit keras itu. Lalu di situ ada Umar mengatakan, "Qad golaba alaihil wajah." Udah jangan kata Umar. Nabi sedang ditimpa sakit. Nabi sakit keras. Kita tidak perlu merepotkan Nabi untuk mengambil kertas dan pulpen. Biarin saja. Dan di situ terjadi perdebatan. Ya, ketika Nabi sakit memerintahkan untuk menulis, Umar bilang jangan. Maka di situ para sahabat terjadi perdebatan atau berisik ketika Nabi sakit. Jangan kata Umar, jangan. Ada yang mengatakan, udah serahkan saja pulpennya, siapa tahu itu nasihat yang penting gitu. Kata Umar, wa indakumul Quran, karena kalian sudah ada Quran, udah cukup kitab Allah saja. Nabi nggak perlu repot-repot menulis gitu ya. Maka ketika terjadi perdebatan di situ ya rame berisik, maka Nabi kumu anni layan bagiin di tanazu ya, pergilah kalian dariku ya, karena tidak selayaknya ya berisik di sisiku. Maka akhirnya orang-orang pergi. Nah, itu diantara kejadian di hari Kamisnya. Kemudian Nabi mewasiatkan untuk ya dalikal yaum, pada hari itu juga bi ikhrajil yahud wan nasara wal musyrikin min jaziratil arab. Jadi Nabi mewasiatkan untuk mengeluarkan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasoro, dan orang-orang yang masih musyrik dari jazirah Arab. Jadi Nabi mengeluarkan, maksudnya dari tanah haram ya, dari Mekah dan Madinah, diusir, tidak boleh tinggal di Mekah dan Madinah, haram bagi kaum musyrikin Yahudi dan Nasrani. Kemudian juga Nabi mewasiatkan untuk memberikan hadiah kepada kafilah-kafilah yang datang, utusan-utusan yang datang, dihargai, dihormati, diberikan hadiah. Kalau ada orang yang jauh-jauh datang untuk pengen masuk Islam, maka diberikan hadiah. Nabi mewasiatkan seperti itu. Kemudian juga senantiasa ya menasihatkan agar menjaga sholat ya, wa ma malakat aimanahum, dan juga mewasiatkan untuk berbuat baik kepada para budak ya. Dan terakhir kali Nabi sholat
yaitu pada hari Kamis, ya. Ketika sholat maghrib Nabi masih bisa menjadi imam, ya. Ketika hari Kamis, berarti Jumat, Sabtu, Ahad, ya, 3 hari sebelum Nabi wafat, ya. Nabi terakhir sholat pada hari Kamis, yaitu sholat maghrib. Dan Nabi ketika itu membaca surat yang panjang, walaupun Nabi sakit, Nabi membaca surat yang panjang. Itu surat apa? Al-Mursalat, ya, di akhir juz 29. Nah, ketika isanya, ketika Nabi ingin menjadi imam sholat, maka Nabi tidak mampu lagi untuk menjadi imam sholat, ya, karena ditimpa sakit yang luar biasa. Ya, Aisyah menceritakan, ya, sakulal marot, ya, Nabi sakit keras, ya, bihai sulam yastati khuruj ilal masjid, dan juga tidak mampu untuk keluar ke masjid ketika ingin sholat isya, ya. Qalat Aisyah, maka Aisyah mengatakan, ya, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, sakulan nabiyyu faqala, ya, Nabi timpa kesakitan yang sangat, kemudian Nabi mengatakan, as-sholan nasu, apakah manusia, apakah orang-orang telah sholat? Ya, kulna, maka kata Aisyah, kami menjawab, la, hum yang tanzirunaka, mereka menunggumu wahai Rasulullah SAW. Ya, qala, maka Nabi ingin sholat bersama orang-orang agar orang-orang, ya, cepat juga menyelesaikan sholatnya. Maka Nabi mengatakan do'u limaan fil mihdab, maka ya Nabi mengatakan, ya, taruhlah air di bak. Nah, maka Aisyah mengatakan, ya, fafa'alna, kami melakukannya. Fagtasala fazahaba liyanu'a faugmiya alaihi, maka Nabi mandi. Kemudian ketika mandi Nabi ingin berangkat ke masjid, faugmiya alaihi, maka Nabi pingsan. Ketika Nabi pingsan lama kemudian sadar, summa afaqo, Nabi sadar, faqala, ya, kemudian Nabi mengatakan, as-sholan nas, apakah manusia telah sholat? Maka kata Aisyah, la, hum yantazirunaka ya Rasulullah, mereka menunggumu wahai Rasulullah SAW. Ya, qala, kemudian Nabi mengatakan, do'u limaan fil mihdab, ya, letakkanlah air di bak. Kemudian, ya, Aisyah mengatakan, ya, Nabi duduk kemudian mandi, ya, kemudian bangkit, pergi untuk bangkit menunaikan sholat isya, maka Nabi, ya, faugmiya alaihi, pingsan lagi. Setelah itu Nabi sadar lagi, summa afaqo wa takarrara hadza arba'u marrat, sampai 4 kali Nabi mandi, ya, ketika mandi ingin sholat isya pingsan sekali. Kemudian Nabi mandi lagi, bangun lagi, ya, agar segar badannya. Kemudian ingin sholat isya, bangkit, pingsan lagi sampai 4 kali. Ya, wan nasu ukufun fil masjidi yantaziruna nabiyya li sholatil isya al akhir. Sedangkan manusia, para sahabat itu menunggu di masjid, ya, mungkin sampai malam sekali, karena Nabi nungguin Nabi untuk menjadi imam. Ya, mereka menunggu di Masjid Nabawi untuk menunaikan sholat isya. Akhirnya ketika Nabi sudah merasa tidak mampu, ya, Nabi mengutus seorang, ila Abi Bakrin bi ayyusalliya bin nas, mengutus seorang agar Abu Bakar yang menjadi imamnya, ya, Abu Bakar yang menjadi imam. Jadi Abu Bakar menjadi imam selama 3 hari, ya, hari Kamis malam, Jumat, Sabtu, Ahad, 3 hari, ya. Kemudian, ya, utusan itu mendatangi Abu Bakar, ya, kemudian mengatakan, inna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya'muruka an tusalliya bin nas, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan engkau agar engkau salat, ya, menjadi imam salat bagi para sahabat. Kemudian Abu Bakar mengatakan, dan Abu Bakar ini adalah orangnya sangat lembut, ketika berbicara pelan, lembut, mudah menangis. Maka Abu Bakar mengatakan, ya Umar, sholli bin nas, wahai Umar, engkau aja yang jadi imam, ya. Karena Abu Bakar itu orangnya lembut. Maka Umar mengatakan, faqala lahu Umar mengatakan, anta ahqu bidzalik, engkau yang lebih berhak untuk menjadi imam, saya tidak berhak, engkau yang lebih berhak, ya. Maka Abu Bakar, ya, menjadi imam sholat pada hari-hari tersebut, yaitu hari malam Jumatnya, hari Kamis malam Jumat, Sabtu, Ahad, menjadi imam sekitar 3 hari, ya, jadi imam sekitar 3 hari. Lalu ketika mengetahui ayahnya Abu Bakar menjadi imam, itu Aisyah, ketika mengetahui ayahnya, ya, jadi imam, Aisyah sebenarnya tidak ingin Abu Bakar menjadi imam. Maka Aisyah, ya, datang ke Nabi, ya, agar jangan Abu Bakar yang menjadi imam, ya, meminta kepada Nabi, wahai Rasulullah, ya, janganlah Abu Bakar yang menjadi imam, janganlah ayahku yang menjadi imam. Maka Nabi mengatakan, muru Abu Bakrin falyusolli bin nas, ya, perintahkan Abu Bakar untuk sholat, ya, menjadi imam sholat.
ya di antara manusia. Maka Aisyah mengatakan, inna Abu Bakrin rojulun rokik, sungguhnya Abu Bakar itu adalah orangnya lembut, mudah menangis, takutnya suaranya gak kedengeran. Idza qara'a ghalabahul buka, apabila dia baca dia sering menangis. Ya, falau amarta ghairu Abi Bakrin, ya. Mungkin engkau bisa memerintahkan orang yang jadi imam, ya. Jadi jangan Abu Bakar yang jadi imam. Maka Nabi mengatakan, muru fal yusolli, udah perintahkan Abu Bakar jadi imam, ya. Kemudian Aisyah menegur lagi, membujuk Nabi lagi agar ya Abu Bakar itu tidak menjadi imam, sama seperti tadi. Kemudian Nabi mengatakan, muru fal yusolli, ya. Kata Aisyah, faroja tuhu marotain aw salasa. Aisyah menegur Nabi sebanyak 2 atau 3 kali, membujuk Nabi 2 atau 3 kali. Tapi Nabi masih mengatakan, ya, muru fal yusolli, perintahkan Abu Bakar aja untuk menjadi imamnya. Dan Nabi mengatakan, inna kunna suwaihibu Yusuf, ya, kamu mengatakan itu wahai Aisyah, sungguhnya kalian itu seperti, ya, wanita-wanita pada, ya, kisah Nabi Yusuf. Pokoknya Nabi mengatakan seperti itu. Ya, kenapa Nabi bisa mengatakan seperti itu? Ya, karena apa yang ditakutkan oleh Aisyah bukan sebab itu maksudnya. Jadi Aisyah takutnya ketika Abu Bakar jadi imam, ya, Aisyah takutnya katanya Abu Bakar itu suaranya tidak terdengar, orangnya lembut, kemudian gampang menangis. Padahal yang ditakutkan Aisyah itu bukan itu. Ya, Aisyah takut, ya, kalau Abu Bakar jadi imam sholat, kemudian Nabi sakit, kemudian Nabi meninggal, maka orang-orang akan mengatakan buruk kepada Abu Bakar. Ya, wah, gara-gara Abu Bakar nih Nabi sakit, kemudian meninggal. Ya, jadi agar orang-orang itu tidak berkata buruk kepada Abu Bakar. Ya, gara-gara Abu Bakar jadi imam, Nabi jadi nggak jadi imam lagi, kemudian Nabi meninggal. Maka Aisyah takut. Nah, seperti itu. Maka kata Nabi, ya, sungguhnya engkau itu Aisyah seperti wanita-wanita pada kisahnya Nabi Yusuf. Emang bagaimana kisahnya wanita-wanita pada kisahnya Nabi Yusuf? Jadi ketika istrinya Al-Aziz, ya, pembesar Mesir, ya, yang cinta kepada Nabi Yusuf, itu merayu Yusuf, ya, merayu Yusuf. Kemudian berita itu terdengar ke seluruh kota. Jadi istrinya Al-Aziz, pembesar, ya, Mesir pada saat itu cinta kepada Nabi Yusuf, merayu Nabi Yusuf, ya. Kemudian terdengar beritanya kepada seluruh kota. Maka ibu-ibu yang ada di kota tersebut, ya, membicarakan apa yang dilakukan istri pembesar, ya, Mesir tersebut, istri menteri tersebut, bicarain, ya, kata ibu-ibu tersebut, ya, waqala niswatun fil Madinah, ya, berkata wanita-wanita di kota tersebut ketika tahu, ya, bahwasanya istri menteri itu cinta kepada pembantunya yaitu Nabi Yusuf, ya, imratul azizi turawidu fataha an nafsi, sungguhnya, ya, istri menteri itu merayu atau menggoda, ya, pembantunya, qad syagofa hubban, dan sungguh dia telah ditimpa kecintaan yang dahsyat kepada pembantunya. Innalana roha fidolalim mubin, sungguhnya, ya, kita itu wanita-wanita yang ada di Mesir ini, ibu-ibu ini, sungguhnya kita melihat istrinya menteri itu emang benar-benar orang sesat itu. Masa pembantunya didemenin, ya, masa disukain, ya, sungguhnya dia itu mungkin termasuk orang-orang yang sesat, wanita istri menteri tersebut. Maka ketika terdengar perkataan pembicaraan ibu-ibu ke telinganya istri menteri tersebut, maka dia mengundang ibu-ibu itu untuk masuk ke Yusuf. Jadi maksudnya gini, ibu-ibu yang ada di kota tersebut mengatakan bahwasannya istrinya menteri itu orang sesat, ya, bukan karena mereka itu suci, bukan, tapi mereka mengatakan seperti itu agar diundang ke ke rumahnya Zulaiha tersebut, istri menteri tersebut, agar mereka juga ingin melihat Yusuf tuh bagaimana sih rupanya, kok bisa, ya, istrinya menteri atau Zulaiha itu bisa cinta kepadanya. Maka ibu-ibu itu mengatakan begitu agar mereka diundang ke istana. Jadi mereka itu mengatakan lain tapi maksudnya lain. Sama seperti Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha yang mengatakan bahwasanya Abu Bakar itu orangnya lembut, tapi bukan itu maksudnya. Dia ingin agar Abu Bakar tidak jadi imam karena takut orang-orang berkata buruk kepada Abu Bakar. Gara-gara Abu Bakar maka jadi imam, maka Rasulullah SAW meninggal. Maka itu saja yang ditakuti oleh Aisyah radhiyallahu anha.
Lalu ketika hari Ahadnya, hari Sabtu atau hari Ahad, ya, Rasulullah SAW ya mendapatkan dirinya ya ingin keluar sholat bersama orang-orang. Ya, sedangkan Abu Bakar sedang mengimami manusia, ya, kalau nggak salah pada sholat zuhur ya, pada sholat zuhur. Ya. Kemudian Nabi ya dibopong oleh dua orang, yaitu oleh Abbas paman beliau dan oleh Ali, atau dari riwayat yang lain oleh Abbas dan juga oleh Fadl anaknya Abbas dibopong, ya. Kemudian Nabi didudukan di sebelah kirinya Abu Bakar. Ya, fakana Abu Bakrin yaktadi bisolah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Abu Bakar yang tadi jadi imam ya mengikuti sholatnya Nabi, sedangkan para sahabat yang di belakang mengikuti sholatnya Abu Bakar. Ya, mereka mendengarkan takbirnya Abu Bakar. Jadi Abu Bakar jadi makmumnya Nabi jadi imamnya, makmumnya Abu Bakar. Kemudian orang-orang makmumnya Abu Bakar. Rasulullah sebelah kiri, Abu Bakar sebelah kanan, dan orang-orang di belakang. Abu Bakar mengikuti Nabi, orang-orang mengikuti Abu Bakar. Nah ini karena Nabi ingin sholat bersama mereka. Ini diantara kisah sedikit dari ya ketika Abu Bakar diperintahkan menjadi imam sholat, dan ini merupakan ya suatu alamat atau tanda bahwasanya Abu Bakar nanti yang akan menggantikan ya menjadi khalifah setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cukup sampai sini yang bisa Ustadz jelaskan, ya kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang tidak dipahami maka bisa ditanyakan. Ya, kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.